Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji Diana Pamungkas. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian dari validitas. Adapun presentasi dari saya adalah sebagai berikut. Validitas sendiri memiliki arti, yaitu artinya absah atau sah, yang artinya memiliki suatu kredibilitas dalam data tersebut. Validitas sendiri memiliki kelemahan antara lain yaitu sumber yang kurang kredibel dan biaya penelitian yang lebih besar. Sumber yang kurang kredibel di sini artinya bahwa narasumber yang kita pilih untuk menjadi narasumber tentang topik yang kita angkat di sini kurang menguasai atau tidak mengetahui objek yang kita teliti. Sementara biaya yang lebih besar di sini artinya bahwa kita harus terjun langsung ke lapangan sehingga memerlukan biaya yang lebih besar. Dalam meneliti keabsahan dari suatu data, maka dibutuhkan yaitu sebuah observasi, di mana di dalamnya terdapat wawancara, serta terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan keabsahan dari berita tersebut. Menurut Guba, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi dalam penelitian kualitatif, antara lain yaitu credibility, dependability, confirmability, dan transferability. Credibility artinya adalah keterpercayaan bahwa sang peneliti harus bisa memiliki kredibilitas atau kemampuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam penelitiannya. Sementara transferability berarti bahwa hasil penelitian dapat dialihkan ke sebuah penelitian yang lebih besar. Adapun dependability atau artinya tentang ketergantungan, di mana hal ini berarti bahwa suatu penelitian harus digunakan secara stabil dalam memperoleh data ataupun mengolah data sehingga sampai menyajikannya. Sementara confirmability berarti terkonfirmasi, di mana penelitian ini difokuskan untuk sifat keobjektivitasannya, sementara untuk menyampingkan sifat subjektivitas dari seorang penulis, sehingga data tersebut dapat disajikan dengan akurat. Tujuan dari validitas sendiri yaitu untuk menilai keabsahan dari suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang ketiga validitas menurut Anderson, Hurd, dan Nihlen. Mereka mengemukakan 5 kriteria validitas penelitian kualitatif, yaitu validitas demokratik, validitas hasil, validitas proses, validitas katalitis, dan validitas dialogis. Yang pertama, validitas demokratis, yaitu merujuk pada berbagai perspektif dalam penelitian. Misalnya, guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua secara akurat harus dihadirkan dalam penelitian. Yang kedua, validitas hasil, mensyaratkan bahwa tindakan penelitian yang dilakukan harus dapat memecahkan masalah dengan sukses. Misalnya, penelitian bertujuan mengatasi masalah di kelas, maka penelitian tersebut harus memberikan hasil antara lain rasa aman pada diri siswa, rasa dihormati pada guru dan siswa, dan peningkatan kemampuan terjadi pada diri siswa. Selanjutnya yang ketiga, validitas proses,
mensyaratkan penelitian dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya dan kompeten. Hal ini akan terjadi jika penelitian yang dilakukan dapat dikerjakan dengan mudah. Yang keempat, validitas katalitis. Mensyaratkan partisipan dalam penelitian mengambil bagian dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman mereka terhadap manfaat penelitian. Misalnya, dalam penelitian tindakan guru dan murid mau terlibat dalam perbaikan pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian tindakan. Dan yang terakhir yaitu validitas dialogis, mensyaratkan adanya dialog atau pembicaraan yang kritis terhadap temuan dan praktik penelitian. Validitas ini dicapai dengan melakukan dialog dengan rekan sejawat dalam bentuk refleksi hasil penelitian. Selanjutnya, validitas menurut Walcott. Walcott mengemukakan cara mendapatkan validitas dalam penelitian tindakan atau action research dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sedikit berbicara, banyak mendengarkan. Strategi ini akan membantu peneliti dalam mendapatkan data dari partisipan. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dengan responden. Yang kedua, membuat catatan observasi yang akurat. Catatan observasi pembelajaran dapat dilakukan dengan bantuan video atau catatan yang dibuat peneliti selama proses pembelajaran. Itu misalnya kalau kita meneliti mengenai sekolah atau permasalahan yang ada di sekolah ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, mulai menulis laporan secepat mungkin. Peneliti harus setiap hari membuat laporan penelitian sementara yang akan disempurnakan pada hari-hari selanjutnya. Yang keempat, biarkan pembaca melihat diri mereka sendiri. Artinya, berikan hasil laporan sementara tersebut kepada kolega, kepala sekolah, atau profesor untuk memberikan komentar terhadap laporan yang telah dibuat. Yang kelima, buat laporan lengkap, yaitu tulis semua peristiwa yang berkaitan dengan penelitian terjadi dalam penelitian yang telah dilakukan. Meskipun tidak semua peristiwa harus dilaporkan, tetapi usahakan menggambarkan peristiwa dengan detail. Dan yang keenam, jadilah orang yang jujur. Laporan yang dibuat harus berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu data yang didapatkan dalam observasi. Hindari rekayasa data sebab kejujuran peneliti sangat berguna bagi tercapaian hasil penelitian dalam konteks lain. Yang ketujuh, cari umpan balik. Mintalah umpan balik dari partisipan penelitian, kolega, ataupun relawan dan orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, tulislah laporan penelitian dengan akurat. Baik, mengenai validitas suatu penelitian dapat kita ambil contoh nih. Misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku siswa dalam melakukan pelanggaran kedisiplinan sekolah. Misalnya bolos di SMA Negeri Satung Rayo. Nah, apakah seorang peneliti ini mendapatkan data yang valid? Untuk itu perlu kita melakukan kevaliditasannya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, yaitu triangulasi, member checking, dan auditing. Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti. Selanjutnya, member checking berarti bahwa data hasil wawancara kemudian
konfrontasikan kembali dengan partisipan atau pemberi informasi. Partisipan harus membaca, mengoreksi, atau memperkuat ringkasan hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti. Sedangkan auditing menunjukkan peranan para ahli dalam memperkuat hasil penelitian. Jadi, auditing mengandalkan keterlibatan pihak luar dalam mengevaluasi atau mengkonfirmasi penelitian tersebut. Yang biasanya dipertanyakan oleh auditor yaitu yang pertama, apakah hasil benar-benar bersifat alamiah dan bertumpu pada kondisi dan situasi setempat. Yang kedua, apakah pengambilan kesimpulannya logis? Dan yang ketiga, apakah temanya appropriate? Dan yang terakhir yaitu apa strategi yang digunakan sungguh-sungguh meningkatkan kredibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Suci dengan NIM 2081965 dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rehabilitas. Rehabilitas menunjukkan kepada tingkat konsisten pada penelitian apabila penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti yang lain ataupun oleh peneliti yang sama tetapi dilakukan di tempat yang berbeda. Artinya, suatu tes dapat dikatakan mempunyai rehabilitas yang tinggi jika data tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau konsisten. Hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Rehabilitas biasanya dianggap paling cocok untuk metode penelitian kuantitatif. Pengukuran kuantitatif sangat cocok untuk menjamin rehabilitas hasil penelitian. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti cenderung tetap dan tidak berubah. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi masalah dalam penelitian kualitatif. Realitas sosial tidak dapat dimengerti dengan menggunakan alat ukur. Realitas sosial selalu berubah dan tidak stabil. Walaupun demikian, dalam metode kualitatif kita dapat melihat aspek rehabilitasnya tergantung dari 1. Ketajaman observasi, 2. Analisis teks, 3. Interview, dan keempat transkrip pembicaraan yang terjadi. Kemudian, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ketika melakukan penelitian metode kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang interview. Seorang partisipan harus mengerti pertanyaannya sehingga jawabannya dapat dipastikan kebenarannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menguji bahan yang akan diwawancarai atau pretest interview dan melatih pewawancara. Kemudian yang kedua yaitu nilai kebenaran atau truth value. Maksudnya bahwa pemaparan atau gambaran dari pengalaman partisipan adalah benar berasal dari kejadian yang mereka alami. Yang ketiga yaitu bahan hasil wawancara adalah benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan. Hasil wawancara tersebut dapat dicek kebenarannya dengan mendengar kembali hasil wawancara tersebut sehingga netralitas peneliti dapat terjaga. Yang keempat yaitu rehabilitas dalam penelitian kualitatif juga berkaitan dengan observasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian. Seorang peneliti harus benar-benar menguasai apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, adapun macam-macam rehabilitas sebagai berikut. Yang pertama, quixotic reliability, yaitu rehabilitas yang dilihat oleh peneliti berdasarkan kondisi yang terjadi di tempat penelitian. Contohnya,
Misalnya saja, seorang pengunjung Gunung Kawi mempercayai bahwa gunung tersebut merupakan tempat untuk mencari kekayaan atau pesugihan. Kemudian, yang kedua yaitu diachronic reliability, yaitu reliabilitas yang dilihat oleh peneliti berdasarkan kepercayaan menurut sejarah. Contohnya yaitu misalnya saja seorang peneliti mendapat data bahan Gunung Kawi tersebut hanya untuk tempat berziarah. Yang ketiga yaitu synchronic reliability, merupakan kesesuaian data dengan setiap kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian. Contohnya yaitu dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti, terdapat kesamaan orang-orang yang berkunjung ke Gunung Kawi yaitu untuk berdoa, mencari kekayaan, dan menjalankan ritual lainnya. Kemudian yang keempat yaitu reliabilitas tanggapan. Oleh Suharsini disebut dengan reliabilitas eksternal. Reliabilitas tanggapan responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap instrumen tes tersebut sudah baik atau konsisten. Kemudian ada dua cara untuk menguji reliabilitas eksternal, yaitu yang pertama, teknik paralel. Teknik paralel dilakukan dengan membuat dua set instrumen. Kedua instrumen sama-sama diuji cobakan kepada satu kelompok responden. Kemudian, hasil uji coba kedua tes tersebut dikorelasikan. Jika mendapatkan hasil yang signifikan, berarti instrumen tersebut dinyatakan reliable. Yang kedua yaitu teknik ulang. Teknik ini dilakukan dengan menyusun satu instrumen, kemudian diuji cobakan dan hasilnya dicatat. Kemudian tes tersebut diberikan kembali kepada kelompok semula dan hasilnya dicatat kembali. Kedua hasil tersebut dikorelasikan. Kemudian yang kelima yaitu reliabilitas konsistensi gabungan item. Suharsini menyebut reliabilitas konsistensi gabungan diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan yang berbeda baik dari instrumen yang berbeda atau instrumen yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Oktavia. Saya akan menjelaskan bagaimana tantangan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, ada isu generalisasi. Isu ini muncul karena adanya pertanyaan bahwa apakah hasil penelitian kualitatif ini dapat digeneralisasi atau tidak. Tentu latar belakang pertanyaan tersebut berkaitan dengan cara berpikir kualitatif, di mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasi. Bila metode atau objek yang diteliti adalah sama, maka untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya peneliti menggunakan metode kualitatif. Harus benar-benar menyadari bahwa sasaran penelitian harus benar-benar bersifat dinamis, bergerak, dan berubah setiap saat. Aspek dinamis subjek yang diteliti merupakan salah satu faktor yang meneguhkan bahwa hasil suatu penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasi karena coraknya khusus, unik, dan dapat berubah. Yang kedua, mengenai subjektivitas dan bias. Untuk tantangan yang kedua ini juga muncul adanya pertanyaan, yaitu menyangkut subjektivitas dan bias terhadap peneliti terhadap hasil penelitian. Tidak dapat disangka bahwa pengaruh subjektivitas peneliti sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa data yang disampaikan oleh partisipan biasanya ditafsirkan terlebih dahulu oleh peneliti. Peneliti ini memberikan arti kepada data partisipan. Data tersebut harus lebih dulu dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga, tentang isu keilmiahan metode. Untuk tantangan yang ketiga ini juga muncul adanya pertanyaan, apakah kehadiran peneliti itu akan berpengaruh pada hasil
pada partisipan, tidak disangka bahwa kehadiran peneliti ini akan berpengaruh terhadap sifat subjek yang diteliti. Akan tetapi, dipegang bahwa peneliti harus mendapatkan data seilmiah mungkin. Memang jika peneliti memerlukan partisipan sebagai subjek penelitian, maka mereka akan bersifat sebagai subjek penelitian. Dan yang pertanyaan kritis juga muncul lagi, apakah metode ini benar-benar bersifat ilmiah? Maka dasar pertanyaan ini adalah objektivitas hasil penelitian. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya bahwa objektivitas hasil penelitian hanya dapat dijamin bila yang diteliti tersebut adalah objek atau diperlukan sebagai objek. Metode kualitatif tidak memiliki atau tidak meneliti objek tetapi subjek. Karena sifatnya subjek adalah dinamis, maka sulit untuk memberikan pengukuran kualitatifnya. Tetapi harus tetap diingat bahwa ada cukup banyak kekayaan subjektif yang dapat diteliti, dimengerti, dan didekati secara ilmiah. Untuk contoh-contohnya dalam tantangan penelitian kualitatif ini akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari tantangan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tantangan isu generalisasi. Contohnya, angka putus sekolah di suatu desa terpencil mengalami peningkatan. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang penyebab angka putus sekolah di desa tersebut naik. Hasilnya, penyebab dari naiknya angka putus sekolah di desa tersebut adalah keterbatasan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan patokan bahwa tingginya angka putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi. Padahal bukan berarti beberapa desa yang memiliki angka putus sekolah tinggi bukan hanya keterbatasan ekonomi, melainkan masih banyak ketimpangan-ketimpangan lain yang menyebabkan angka putus sekolah naik. Yang kedua adalah subjektivitas dan bias. Contohnya, pemukiman kumuh banyak yang terdapat di kota-kota besar, khususnya kota Jakarta. Para peneliti membentuk tim peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Mereka meneliti tentang dampak pemukiman kumuh tersebut terhadap masyarakat dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang ketiga adalah isu keilmuan metode. Contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa tahun 2020 Indonesia memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi. Tetapi penelitian tersebut masih belum relevan karena di tahun 2020 angka kematian di Indonesia juga cukup tinggi karena adanya COVID-19. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.